Sebelum itu, perkenalkan nama saya Isdayanti dengan NIM 224-611-169. Perkenalkan, nama saya Gloria Sendalayu dengan NIM 224-611-204. Oke, di sini kita akan memasukkan perintah input studio A. Nah, perintah ini digunakan untuk menyertakan header standar input output pada program. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita masukkan perintah yang kejar menu. Nah, ini integer main ini berfungsi untuk tempat eksekusi program dimulai. Kemudian kita ketikkan perintah integer integer penjualan kurang 17. Perintah ini membuat array penjualan berisi 7 elemen yang akan menyimpan jumlah buku yang terjual setiap hari. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita masukkan perintah chart. Nah, perintah ini digunakan untuk membuat array pointer ke string yang menyimpan nama-nama array dan nama hari dalam seminggu. Kemudian kita klik enter. Ini kita akan memasukkan perintah integer total penjualan. Nah, perintah ini digunakan untuk menyimpan total semua penjumlahan selama minggu sampai menyimpan nilai penjualan tertinggi dan indeks dari hari dengan penjualan tertinggi. Kemudian kita klik enter. Satu kali lagi untuk input. Kemudian enter. Nah, sini kita masukkan perintah print. Masukkan jumlah buku yang terjual setiap hari. Nah, perintah ini digunakan untuk mencetak atau menempelkan instruksi ke pengguna untuk memasukkan data penjualan. Nah, kemudian kita klik enter. Kita masukkan perintah for integer ini.
Nah, perintah ini digunakan untuk memulai blok dari I sama dengan 0, I kurang dari 7 untuk hari, I kurang dari 7 untuk hari. Enter. Kita masukkan perintah selanjutnya. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan nama hari ke layar, contohnya Senin. S ini untuk tipe string. Kemudian kita klik enter. Dan perintah scan. Nah, perintah ini digunakan untuk input angka dari pengguna dan menyimpan ke dalam array penjualan kurung suku I. Nah, %B ini digunakan untuk tipe integer. Kemudian kita klik enter. Kita masukkan perintah total penjualan tambah sama dengan penjualan. Nah, perintah ini digunakan untuk menambahkan jumlah buku yang terjual ke variabel total penjualan. Kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya untuk menentukan hari dengan penjualan tertinggi. Kita masukkan perintah if. Nah, perintah ini digunakan. Nah, perintah ini digunakan untuk mengecek apakah penjualan hari ini lebih tinggi dari penjualan tertinggi yang telah tersimpan. Kemudian kita klik, kita masukkan perintah selanjutnya. Nah, perintah ini digunakan untuk jika benar perbarui nilai penjualan paling tinggi. Kemudian kita klik enter. Kemudian perintah selanjutnya yaitu indeks hari tertinggi. Nah, perintah ini menyimpan indeks hari tersebut sebagai indeks hari tertinggi. Nah, perintah tutup kurung kurung kurawal ini digunakan untuk sebagai penutup blok if dan for. Enter. Nah, kita masukkan perintah selanjutnya for. Nah, perintah ini
digunakan untuk menghitung rata-rata penjualan per hari dibagi dengan 7,0 agar hasilnya seperti float atau pecahan atau desimal. Kemudian kita klik enter. Berikutnya itu kita akan menampilkan hasil. Nah, sini kita akan memasukkan printf untuk mencetak total penjualan dalam seminggu. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan total penjualan buku selama 1 minggu dan nilai total penjualan sudah dihitung sebelumnya. Lalu kita enter, kita masukkan printf untuk mencetak hari dengan penjualan tertinggi. Perintah ini digunakan untuk menampilkan nama hari dan jumlah buku yang paling banyak terjual dalam 1 minggu. Lalu kita enter, kita masukkan kembali printf untuk mencetak rata-rata penjualan per hari. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan rata-rata penjualan per hari dengan format persen titik 2f. Nah, persen 2 titik 2f ini itu menampilkan nilai desimal dengan 2 digit di belakang koma. Jadi kita enter. Sini kita akan mencari penjualan berdasarkan nilai tertentu. Kita enter. Nah, di sini kita akan masukkan tipe data integer, lalu nilai penjualan,
Nah, perintah ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel nilai pencarian untuk menyimpan nilai yang ingin dicari. Lalu enter. Nah, di sini kita akan masukkan printf untuk mencetak jumlah buku yang ingin dicari. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan pesan untuk memasukkan jumlah buku yang ingin dicari. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan masukkan perintah scanf. Nah, scanf ini digunakan untuk membaca input dari pengguna. Nah, perintah ini digunakan untuk membaca input jumlah buku yang ingin dicari dan menyimpannya dalam nilai penjualan. Lalu kita enter di sini 2 kali. Nah, sini kita akan memasukkan ke tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, perintah ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel temukan untuk menyimpan status apakah nilai yang ingin dicari ditemukan atau tidak. Lalu enter. Nah, di sini kita akan masukkan perintah for. Nah, di mana perintah for ini adalah perulangan. Lalu kita masukkan tipe data integer i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari 7, lalu kita masukkan i plus plus. Nah, di mana i plus plus ini digunakan untuk menambahkan nilai i sebesar 1. Nah, jadi perintah ini digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak 7 kali untuk mencari nilai yang ingin dicari. Lalu kita enter. Nah, sini kita akan masukkan perintah if. Nah, di mana perintah if ini digunakan untuk menjalankan kode jika kondisi benar. Perintah ini digunakan untuk memeriksa apakah jumlah buku terjual pada hari yang sesuai dengan indeks I sama dengan nilai pencarian. Jika ya, maka akan menampilkan pesan bahwa nilai yang ini akan dicari ditemukan. Lalu kita enter, kita masukkan printf untuk mencetak jumlah buku yang ditemukan pada setiap hari.
untuk menampilkan pesan bahwa jumlah buku yang dicari ditemukan pada hari tertentu. Nah, di mana persen D ini digunakan untuk menampilkan nilai pencarian, sedangkan persen S ini digunakan untuk menampilkan nama hari yang sesuai dengan indeks I. Ternyata ada yang salah. Seharusnya di tipe data integer nilai penjualan ini yang penjualan harus diganti dengan nilai pencarian. Itu pun di scanf juga harusnya nilai pencarian. Serta di perintah if juga nilai pencarian. Lalu kita enter, jadi kita akan masukkan temukan, kita akan masukkan teks temukan 1. Perintah ini digunakan untuk mengatur variabel temukan menjadi 1 yang menandakan bahwa nilai yang dicari telah ditemukan. Lalu dua kolom awal ini adalah digunakan untuk penutup blok dan if. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan perintah if. Nah, di mana perintah ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai yang dicari tidak ditemukan, artinya temukan masih 0. Enter. Nah, di sini kita akan masukkan printf. Nah, di mana printf ini digunakan untuk mencetak tidak ada hari dengan penjualan sejumlah buku. Nah, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan pesan bahwa tidak ada hari dengan penjualan sejumlah nilai yang dicari. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan Nah, di sini kita akan memasukkan perintah return. Nah, perintah return ini digunakan untuk mengakhiri program dengan kode status 0. Nah, setelah selesai programnya, kita lihat hasil outputnya. Nah, di sini kita masukkan ya, contohnya misalnya 12, Selasa itu 34, Rabu 23, Kamis 78, Jumat 45, Sabtu 60,
minggu 100. Nah, total penjualan dalam seminggu 352 buku. Hari dengan penjualan tertinggi minggu 100 buku. Rata-rata penjualan per hari 50,29 buku. Nah, kita masukkan jumlah buku yang ingin dicari. Kita masukkan itu 145. Nah, jumlah buku 45 ditemukan pada hari Jumat. Baik, di sini kami akan menjelaskan dan menjalankan program kompleks, yaitu kalkulator, yang di dalamnya mengimplementasikan array, perulangan, looping, dan percabangan if else dan function. Oke, di sini kita mengetikkan perintah include studio high. Nah, perintah include studio high ini digunakan untuk menyertakan header standar input-output pada program. Kemudian kita klik enter, kita masukkan perintah Nah, perintah ini digunakan untuk mengembalikan hasil perhitungan antara A dan B sesuai operasi atau A tambah B. Kemudian kita masukkan perintah if Nah, perintah ini digunakan untuk memeriksa apakah operator yang diberikan adalah penjumlahan, lalu mengembalikan hasil penjumlahan bilangan A tambah A dan B. Kemudian kita klik enter. Kita masukkan perintah Nah, perintah ini digunakan untuk jika operasi OP adalah kurang, maka dikembalikan hasil pengulangan A dikurang B. Kemudian kita klik enter. Kami masukkan perintah else. Nah, nilai ini OP adalah perkalian, maka kembalikan hasil perkalian A dikali B. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita masukkan perintah else. Nah, perintah ini operasi pembagian, maka melakukan pengecekan khusus pada pembagian tidak boleh dilakukan jika pembagian B pada itu adalah 0. Kemudian kita masukkan perintah if form B sama dengan 0.
kurung kan ya. Nah, perintah ini jika nilai B adalah 0, maka tampilannya tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, plus ini digunakan untuk spasi atau garis baru. Dan retur ini digunakan untuk menutup. Kemudian kita masukkan retur A, B. Nah, perintah ini B bukan 0, maka lakukan pembagian A bagi B dan kembalikan hasilnya. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita masukkan perintah lagi. Nah, perintah ini digunakan untuk salah satu dari tambah, kurang, bagi, kali, maka tampilan pesan operator tidak dikenali. Dan kembalikan 0 ini adalah penanganan kesalahan untuk operasi tidak valid. Kemudian enter. Sini kita masukkan perintah ini. Nah, sini kita masukkan void. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan nilai void. Nah, fungsi ini digunakan untuk tampilan tidak mengembalikan nilai void dan menerima array berisi hasil perhitungan dan jumlah elemen dalam array, dan fungsi ini menampilkan semua array hasil. Kemudian kita masukkan ini. Nah, printf ini digunakan untuk mencetak. Ini digunakan untuk header atau judul dari daftar hasil. Kemudian kita masukkan perintah for
Ini. Perintah ini digunakan untuk perulangan dari indeks 0 sampai indeks 1 untuk menelusuri semua isi array hasil. Kemudian kita ketikkan inputnya. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan elemen array hasil dari satu per satu PI ditambah 1 supaya hasilnya dimulai dari 1 dan persen titik 2F ini digunakan untuk angka di belakang koma dan +n ini digunakan untuk spasi. Nah, selanjutnya itu kita akan masukkan perintah integer main. Nah, di mana perintah ini berfungsi dalam program C yang mengeksekusi program mulai dari sini. Nah, di sini kita akan masukkan perintah yang berikut, yaitu float. Nah, di mana perintah ini mendeklarasikan 3 variabel bertipe float untuk menyimpan angka pertama dan angka kedua dan hasil perhitungan. Enter. Nah, di sini kita akan masukkan perintah char atau karakter. Nah, perintah ini mendeklarasikan variabel op bertipe char yang digunakan untuk menyimpan operator aritmetika. Lalu kita enter. Di sini kita akan masukkan kembali perintah float. Nah, di mana perintah ini membuat array hasil sebelumnya dengan ukuran 5. Enter. Kita masukkan perintah integer jumlah. Nah, perintah ini mendeklarasikan variabel jumlah dengan tipe integer dan menginisialisasikan dengan nilai 0. Kita enter. Kita masukkan kembali perintah char. Nah, perintah ini deklarasi variabel ulang bertipe char yang digunakan untuk menyimpan keputusan pengguna. Lalu kita akan masukkan perintah do. Nah, di mana perintah do ini menandakan awal dari perulangan do while. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan masukkan perintah printf untuk mencetak. Nah, perintah ini menampilkan teks di layar agar kita memasukkan angka pertama. Berikutnya perintah scanf.
Nah, perintah ini mengambil input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel angka 1. Lalu kita enter, dan sini kita akan masukkan perintah printf. Nah, perintah ini digunakan untuk memasukkan angka kedua. Lalu enter. Di sini kita akan memasukkan perintah scanf. Nah, perintah ini digunakan untuk membaca angka kedua. Lalu enter. Ini kita masukkan hasil. Lalu perintah ini digunakan untuk memanggil fungsi itu yang mengembalikan hasil berdasarkan operator yang dimasukkan. Lalu kita enter. Di sini kita masukkan perintah printf. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan hasil dengan format 2 angka desimal. Lalu kita enter. Sini kita akan masukkan perintah if. Nah, perintah ini hasil perhitungan disimpan ke dalam array hasil sebelumnya jika jumlah perhitungan masih di bawah 5. Lalu kita enter. Kita masukkan jumlah. Nah, perintah ini digunakan untuk memastikan indeks array bertambah. Nah, kita enter. Ini kita masukkan perintah printf. Dan sini kita masukkan printf, lalu dalam kurung Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan pesan agar pengguna memilih Y untuk lanjut, lalu memilih N untuk berhenti. Lalu enter. Ini kita masukkan perintah scanf.
perintah ini digunakan untuk membaca input apakah ingin menghitung lagi dalam kurung Y atau N. Dan kita masukkan perintah Y. Nah, perintah ini digunakan untuk melanjutkan perulangan jika pengguna memilih Y dan jumlah perhitungan kurang dari 5 jika tidak perulangan berhenti. Kalau kita enter, kita masukkan perintah metode ini untuk mengakhiri program yang kita jalankan. Ini kita masukkan perintah printf. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan teks ke layar dan memasukkan operator aritmetika. Kalau kita enter, kita masukkan perintah scanf. Nah, perintah ini digunakan untuk membaca satu karakter dari input pengguna dengan spasi. Kemudian kita akan run untuk melihat hasil outputnya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan angka pertama, contohnya angka 12, lalu enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan operator aritmetika. Nah, pertama itu kita masukkan operator penjumlahan, lalu enter. Nah, di sini kita akan masukkan angka kedua, yaitu 35, lalu enter. Nah, di sini kita disuruh apakah ingin menghitung lagi. Nah, di sini kami ingin menghitungnya lagi, jadi kami memasukkan huruf Y, yaitu yes. Enter. Nah, kita disuruh untuk masukkan angka pertama lagi, contohnya 36. Enter. Lalu kita masukkan operator pengurahan, lalu enter. Lalu masukkan angka kedua yang yaitu contohnya 56, lalu enter. Nah, di sini kita disuruh apakah ingin menghitung lagi. Nah, di sini kami akan menghitungnya lagi, lalu kami masukkan huruf Y lagi atau yes. Enter. Masukkan angka pertama 23, masukkan operator perkalian lagi, lalu enter. Lalu masukkan angka kedua yaitu 15, lalu enter. Dan hasilnya adalah 345. Lalu di sini kita disuruh lagi apakah ini menghitung lagi. Lalu di sini kami akan masukkan huruf Y lagi, yaitu yes. Lalu angka pertamanya lagi yaitu
36, lalu enter, lalu masukkan operator kembali, operator lagi, lalu enter, masukkan angka kedua yaitu 15, lalu enter. Nah, hasilnya adalah 2,40. Nah, di sini kami tidak ingin lagi melihat untuk menghitungnya lagi, jadi kami memasukkan pada huruf N atau tidak. Nah, tampilan hasilnya adalah hasil yang pertama itu 47, lalu hasil yang kedua yaitu 20, lalu yang hasil yang ketiga yaitu 345, lalu yang hasil keempat yaitu 2,40.